مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian kitab dari salah satu karangan ulama besar, yaitu Syekh Ibnu Athaillah, yang berjudul Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus. Sebagaimana kita tahu bahwa Syekh Ibnu Athaillah ini adalah salah seorang yang memiliki kapasitas keilmuan ya, dan konsentrasi di bidang akhlak. Kemudian ada juga karangan beliau yang terkait dengan masalah akidah dan lain-lainnya. Beliau lahir di Iskandariyah, sehingga nisbat yang diberikan kepada beliau adalah As-Sakandari atau Al-Iskandari. Beliau adalah ulama yang kelahiran Iskandariyah, Mesir, tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi. Usia beliau kurang lebih 59 tahun. Wafat pada tahun 707 Hijriah atau 1309 Masehi. Dan guru beliau adalah Syekh Abdul Abbas Ahmad ibnu Ali Al-Ansari Al-Mursi, juga ulama Mesir. Dan kakek guru beliau adalah Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri dari Thariqat Asy-Syadziliyah. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari ini generasi ketiga dari Thariqat Syadziliyah. Madhab dalam fikih beliau adalah mengikuti madhab Maliki dan memiliki sekitar kurang lebih 20 karya tulis yang sangat bagus. Di antaranya yang terkenal adalah kitab Al-Hikam yang banyak dikaji ya. Kemudian ada juga kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, juga kitab yang bagus memberikan pencerahan kepada kita tentang masalah manajemen ya. Jadi kita dalam hal memberikan atau mengelola persoalan-persoalan dunia tidak semata-mata berbasis manajemen, tapi ya ada unsur-unsur yang itu kita totalitas ya, bertawakal dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan banyak penjelasan di sana ya. Kemudian yang kitab yang kita kaji adalah terkait dengan masalah akhlak atau tazkiyatun nufus. Tajul Arus itu, taj itu artinya mahkota, al-arus itu berarti mempelai wanita. Kalau al-aris, kebetulan ada namanya Dr. Aris ya, itu mempelai laki-laki ya. Nah, jadi pengantin terus ini Dr. Aris ya. Al-aris itu pengantin laki-laki. Kalau walimahnya itu bahasa Arabnya haflatuz zafaf. Nah, itu yang lebih fusha ya. Jadi walimah pernikahan itu istilahnya adalah haflatuz zafaf. Kalau kita biasanya walimatul urs ya, ini jarang juga, sebenarnya jarang dipakai di Arab ya, tapi yang banyak adalah haflatuz zafaf.
Jadi tajul arus, mahkota mempelai wanita, al-hawi yang mengandung, yang meliputi litahdhibin nufus, tentang pendidikan jiwa. Di dalam kitab ini ada banyak syarahnya ya, penjelasannya. Kitabnya sebenarnya kecil, tipis, tapi para ulama mensyarah, memberikan penjelasan dengan berbagai macam judulnya ya. Judul yang kita bahas pada kajian ini adalah Farhatun Nufus, yaitu kegembiraan jiwa. Fi syarhi, yang menjelaskan tentang kitab ini, Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Ini salah satu kitab yang menjelaskan kitab dari Tajul Arus ini, di mana diberikan komentar tentang Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Beliau adalah ulama al-jami' baina ilmai asy-syari'ah wal haqiqah. Ibnu Athaillah ini adalah salah seorang ulama yang menggabungkan antara ilmu syariat dan ilmu haqiqah. Yang dimaksud dengan ilmu syariah itu adalah ilmu bi dhahiril amri walladzi yastawi fi ma'rifatihi katsirun minan nas. Artinya ilmu syariah itu ilmu yang terkait dengan zahir permasalahan, zahir perkara, di mana orang-orang biasa mengetahuinya atau memiliki ilmu tentangnya, seperti ilmu tentang kewajiban sholat, tentang hal-hal yang membatalkan sholat, yang menjadi syarat rukunnya sholat. Secara umum, secara zahir itu banyak diketahui oleh manusia ya, kita pada umumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu hakikah itu adalah ilmu bi bawatinil umur, bi bawatinil al-ilmu bi bawatinil umur, mengetahui tentang batin dari segala macam perkara, walladzi yatafawatu fihi nas, yang dalam hal pengetahuan tentang persoalan-persoalan yang batin ini masing-masing orang memiliki perbedaan. Contohnya apa? Al ilmu bi ruhis shalah, ilmu tentang ruh daripada salat, tentang substansi yang ada dalam salat. Ka khusyuk, seperti kita khusyuk di dalam salat. Walukuf bil haibah, kita berdiri dengan konsentrasi penuh. Wal khasyah, memiliki ketundukan yang sangat. Wa ghairu dzalik, dan yang lain-lainnya. Memang ini ada perbedaan ya, tetapi dalam hal ini masing-masing ya di antara kita perlu untuk meningkatkan ibadah yang kita laksanakan, bukan hanya sebatas gerakan-gerakan zahir, tapi yang lebih dari itu adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah kita. Ya, misalnya dalam hal sholat ini pun, misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah kan mengklasifikasikan ya, sholat itu ada 5 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah itu bahkan dalam istilah beliau adalah al-mu'tham, orang yang sholat tapi malah mendapatkan dosa. Jadi dia sholat tetapi berdosa. Maksudnya apa? Dia tidak melaksanakan sholat secara serius, yang diabadikan di surat Al-Ma'un ya, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dari sholatnya. Mungkin lalai dia mengakhir-akhirkan atau barangkali lewat dari waktunya, atau bermalas-malasan, ataupun melaksanakan tetapi ya tidak maksimal dalam hal memenuhi syarat ataupun rukunnya ya.
Ini malah dikatakan mu'tham, orang yang berdosa, yang celaka itu ya. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan ada orang yang sholat 60 tahun lamanya, sepanjang umurnya, mulai balik sampai meninggal dunia, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik ya. Dia capek-capek tiap waktu sholat tapi tidak diterima. Ini masuk dalam kategori menurut Ibnu Qayyim adalah orang yang mu'tham. Nah, ada yang di atas itu ya, dia melaksanakan sholat dengan syarat rukunnya tapi tidak khusyuk ya, dia tidak konsentrasi, mungkin juga mengandung unsur-unsur riya di dalamnya. Yang di atas itu dia melaksanakannya dengan penuh ya, tetapi masih terwarnai ya, niatan-niatannya atau konsentrasinya, kekhusyukannya masih kurang. Yang nomor 2 itu masih mendekati yang sempurna. Baru yang paling tinggi adalah yang paling sempurna, itu tingkatan dari para sahabat dulu ya, seperti Abu Sa'id Al-Khudri ya, ataupun Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya. Abu Sa'id Al-Khudri ini pernah satu saat melaksanakan sholat sambil melakukan ribat. Nah, ribat itu menjaga Rasulullah SAW ya. Beliau sambil melaksanakan sholat berdiri ya. Ketika itu karena lama berdirinya, dia dipanah oleh salah seorang kafir ya. Dikira ini orang apa bukan ya. Jadi bongkahan kayu atau manusia dipanah. Ternyata diam saja, tidak bergerak panahnya itu, tidak menjatuhkan, mungkin karena panah barangkali tidak pada tempat yang mematikan. Dan karena saat itu dia lebih menikmati bacaan surat Al-Kahfi dan tidak merasakan sakitnya anak panah yang menembus ke dalam tubuhnya itu. Jadi sampai seperti itu ya. Dan dia beberapa kali, bukan hanya sekali, bahkan sampai 3 kali dipanah. Dan dia saat itu rukuknya pun bukan karena kesakitan, tapi supaya mengamankan posisi Rasulullah SAW ya, supaya bukan dikira benda mati ya, tapi betul-betul dia adalah manusia yang hidup ya, dia bergerak supaya orang kafir lari, tidak jadi menyakiti Rasulullah SAW. Nah, itulah kualitas para sahabat yang luar biasa ya, dalam hal ibadahnya tingkatan yang tertinggi lah. Nah, itu sudah sampai tingkatan yang tinggi ya, mungkin kalau dalam bahasa kita tingkatan wali lah ya, orang yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi Ibnu Athaillah ini menggabungkan 2 ilmu syariat dan hakikah yang ada dalam kitab ini. Nah, bab pertama yang ada disebutkan dalam kitab ini adalah bab at-taubah. Kata beliau, ayyuhal abdu utlub at-taubah, wahai manusia, mintalah ampunan minallah, dari Allah Ta'ala, fi kulli waqtin, pada setiap waktu, setiap saat, setiap kesempatan kita diperintahkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taubatu lughatan, taubat secara bahasa itu adalah ar-ruju'u, kembali. Fahiya ar-ruju'u amma kana madmuman fi syar'i, kembali dari sesuatu yang tercela dalam pandangan syariat, ila ma huwa mahmudun fihi, kepada sesuatu yang terpuji. Wa hiya 'inda tahqiq kama qala Al-Ghazali, menurut Imam Al-Ghazali makna dari at-taubat itu adalah tanzihul qalbi 'anidz dzanbi, membersihkan hati kita ini dari segala macam dosa, segala macam kemaksiatan. Yaqulu Ibnu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, salah seorang ulama yaitu Ibnu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, at-taubatu ala thalathati aujuh, taubat ini memiliki 3 bentuk, yaitu at-taubah
Yang paling populer istilahnya adalah at-taubah awaluha. Poin pertama adalah at-taubah. Wal inaba ausatuha. Dan poin pertengahan yang kedua adalah dikatakan atau disebut istilahnya al-inabah. Wal aubatu akhiruha. Dan tingkatan yang ketiga, poin ketiga adalah al-aubah. Jadi tiga istilah yang memiliki kemiripan ya, at-taubah, al-inabah, al-aubah. Ya artinya mirip-mirip lah ya. Faja'ala at-taubah bidayatan. Menjadikan at-taubah ini adalah permulaan. Wal aubah nihayatan. Dan aubah itu yang paling akhir, tingkatan yang paling tinggi. Wal inabah ausatuhuma. Dan inabah itu pertengahan di antara at-taubah dan al-aubah. Fataubatu sifatul mu'minin. Taubat itu adalah sifat orang-orang mukmin pada umumnya. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kepada Allah semuanya kalian wahai orang-orang yang beriman. Jadi at-taubatu sifatul mu'minin. Taubat ini sifat orang-orang mukmin pada umumnya, semuanya diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Wal inabatu sifatul awliya wal muqarrabin. Sedangkan al-inabah itu adalah sifat para wali, kekasih-kekasih Allah, wal muqarrabin, dan orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di surat Qaf ayat 33, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Ini sifat penduduk surga. Siapakah penduduk surga itu? Diberikan kepada man khasyar rahmana bil ghaib, kepada orang yang takut kepada Allah pada saat dia tidak melihatnya. Seperti definisi ihsan itulah ya. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Pada saat engkau beribadah kepada Allah saat kita tidak melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak melihatnya pasti Allah melihat kita ya. Ada perasaan muraqabatullah, diawasi totalitas oleh Allah Ta'ala. Wa jaa biqalbin munib, dan dia datang kepada Allah dengan hati yang kembali kepadanya, kepada Allah. Hati yang kembali kepada Allah dengan ikhlas. Itulah makna inabah ya. Kembali kepada Allah dengan ikhlas. Sedangkan al-aubah, tingkatan yang tertinggi adalah sifatul anbiya, sifat para nabi dan rasul, yang diabadikan di surat Shad ayat yang ke-30. Allah Ta'ala berfirman, ni'mal abdu innahu awwab. Ini cerita tentang Nabi Dawud ya. Wa wahabna li Dawud Sulaiman. Kami berikan anugerah kepada Nabi Dawud putranya yang bernama Nabi Sulaiman. Ni'mal abdu, dia adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab, dia adalah orang yang awwab, yang sangat taat. Jadi ada istilah al-aubah di sini. At-taubah adalah mohon ampun, al-inabah adalah kembali, mengembalikan hati kita totalitas dengan ketaatan kepada Allah, sedangkan al-aubah adalah sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman taba min khaufil uqubah fahiya taubah. Barang siapa yang bertaubat karena rasa takut kepada sanksi, kepada iqab dari Allah, fahadhihi taubah. Inilah yang disebut dengan taubat. Wa man taba mara'atan lil amri, barang siapa wa man taba tam'an fit thawab, dan barang siapa yang bertaubat karena mengharapkan pahala dari Allah, fahadhihi inabah. Itulah yang disebut dengan inabah. Yang paling tinggi adalah wa man taba mara'atan lil amri, barang siapa
yang bertaubat karena melaksanakan perintah, fahadhihi aubah. Inilah yang disebut dengan aubah. Ini 3 istilah ya. Barangkali ada yang baru mendengar misalnya, ya ini informasi, wacana bagi kita ya. Saling melengkapi apa yang sudah kita ketahui. Kalaupun kita tidak setuju dengan pembagian ini, ya monggo silahkan ya. Ini masing-masing tidak ada paksaan ya. Ini semua dalam hal yang normatif, dalam hal yang ideal, dalam hal yang bagus ya. Kalau ada sisi positif, monggo silahkan. Pembagian-pembagian seperti ini adalah ijtihad para ulama pendahulu kita. Klasifikasinya tidak ada dalam Al-Quran secara definitif ya. Tadi sudah kita bacakan ayat-ayatnya. Tekstual memang ada, tapi kesimpulan bagaimana mencerna mentadaburi ayat itu masing-masing ulama ada sedikit perbedaan ya. Tentang pembagian tauhid misalnya, ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini pun juga ijtihad dari para ulama, yang ijtihad ini dalam rangka untuk memudahkan kita orang yang awam menyimpulkan ayat-ayat itu ya. Ijtihad ini bukan sesuatu yang baku, tetapi kalau isinya baik, kenapa tidak kita terima? Dan mereka dalam membuat kesimpulan tidak asal-asalan ya, tidak berdasarkan hawa nafsu atau keinginan pribadi, bukan, tapi betul-betul itu adalah berdasarkan ilmu yang diilhamkan Allah Ta'ala kepada para ulama kita pendahulu yang memiliki kejernihan hati itu. Jadi 3 istilah ini pun juga demikian ya. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah karena takut terhadap sanksi, itulah disebut taubat. Barang siapa yang taubatnya itu karena ingin mendapatkan pahala, itulah yang disebut inabah. Sedangkan barang siapa yang taubatnya itu dalam rangka untuk melaksanakan, menjaga lil amri, perintah Allah, maka inilah yang disebut dengan aubah. Itulah ya pendapat dari siapa tadi, Ibnu Ali Ad-Daqqaq. Kemudian Dhunnun Al-Misri, salah seorang ulama kita rahimahullah, mengatakan taubatul awam minadz-dzunub wa taubatul khawas minal ghaflah. Taubatnya orang awam pada umumnya, orang muslim atau manusia pada umumnya, itu adalah taubat dari dosa-dosa. Sedangkan taubatul khawas, taubatnya orang-orang khusus, itu adalah dari ghaflah, dari kelalaian, dari sifat lalai. Jadi kalau orang umum pada umumnya dia bertaubat dari kemaksiatan, dari dosa-dosa yang mengandung unsur ya dosa, kemaksiatan yang mendapat atau yang berdampak dosa. Sedangkan taubatnya orang yang khusus itu dari ghaflah. Bagaimana supaya dia tidak lalai ya, sebagaimana kalau Imam Ghazali memberikan klasifikasi, ada saum awam, orang yang puasa pada umumnya itu menahan dirinya dari makan minum secara zahir. Ada saum al-khawas, puasanya orang khusus, itu adalah dari yang zahir ya, menjaga menahan diri dari makan minum, kemudian menjaga dari syahwatnya. Sedangkan khawasul khawas yang lebih khusus lagi itu menjaga hatinya ya. Ini yang lebih susah. Wa yaqulu aidan, beliau juga mengatakan haqiqatut taubah antadhiqa 'alaika dunya bima rahubat hatta la yakuna laka qarar. Hakikat taubat itu adalah merasa sempit dunianya dengan kelapangannya. Dunia yang luas ini seolah-olah dia merasa sempit dan tidak merasa memiliki eksistensi di dunia, artinya tidak merasa abadi di dunia. Summa tadhiqu 'alaika nafsuka, dan merasa sempit dada kita, jadi merasa tidak nyaman lah ya, tidak menikmati dosa-dosa yang kita perbuat itu. Kita merasa sempit dalam kehidupan di dunia ini. Seperti firman Allah di surat At-Taubah 118, cerita tentang 3 orang yang bertaubat karena tidak mengikuti perang Badar ya. Mereka bertaubat dengan sebenarnya. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, 3 orang atau orang-orang yang tidak
melaksanakan perang pada saat perang, bukan perang Badar ya, perang Tabuk ya, mohon maaf, perang Tabuk. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, sampai-sampai mereka merasa bumi ini sempit, padahal sebenarnya dia adalah longgar. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, dan mereka merasa sempit dadanya, jiwanya. Wa dhannu alla malja'a minallah, dan menyangka tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah, ila ilahi, kecuali kepadanya. Tsumma taba alaihim liyatubu, kemudian Allah memberikan taubat supaya mereka taubat kepadanya. Innallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Yaqulu al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi mengatakan, innal ulama ittafaqu ala anna taubata min jami'il ma'asi wajibatun. Para ulama sepakat bahwa taubat dari segala macam kemaksiatan itu adalah hukumnya wajib. Wa annaha wajibatun 'alal fauri, dan hukum wajibnya itu spontanitas, tidak boleh ditunda-tunda. La yajuzu ta'khiruha, tidak boleh kita tunda, kita akhirkan. Sawa'an kanat al-maksiyatu shaghira au kabirah, sama saja apakah kemaksiatannya itu besar ataukah kecil. Tidak boleh kita gampangkan, walaupun itu kecil, sepele, tidak boleh. Karena kalau dalam bab perintah ya, keharisan atau perintah yang wajib ataupun yang sunnah, kita jangan melihat yang sunnah atau yang wajibnya, bukan ya, tapi kita melihat kepada al-ma'budnya itu siapa, yang kita ibadahi. Sebagai tujuan untuk ibadah itu kita melaksanakan untuk siapa? Kalau standar pada umumnya ibadah solat untuk siapa? Ya kepada Allah, ibadah mahdho ya. Kalaupun itu ibadah sosial, misalnya kita menyingkirkan duri dari jalan ya supaya tidak terganggu orang-orang, mungkin ada paku supaya banyak nggak bocor misalnya ya, atau ada lubang supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, kita jangan melihat remehnya perbuatan yang kita lakukan seolah-olah itu adalah hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, ibadah sosial. Tapi kita kembali kepada niat dan ikhlas kita. Kita lakukan itu kepada siapa? Artinya tujuan kita melaksanakannya untuk pahala dari mana? Dari siapa? Yaitu al-ma'bud, yaitu Allah Ta'ala. Jadi tidak melihat besar atau remehnya perbuatan, tapi melihat kepada ma'budnya. Kebalikannya, ketika kita melakukan sesuatu yang terlarang, tidak kita persoalkan apakah sampai ke haram ataukah hanya sekedar makruh, tetapi kita lihat siapa orang yang kita maksiati itu. Mohon maaf, bukan orang ya, tapi siapa zat yang kita maksiati itu. Nah, yang kita tentang itu siapa? Yaitu Allah Ta'ala. Maka disinilah tidak boleh kita remehkan dosa atau kemaksiatan, apakah itu besar ataukah kecil, itu harus segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa taubatu min muhimmatil Islam wa qawaidihi al-muta'akkidah. Dan taubat ini adalah salah satu di antara misi atau sesuatu yang penting dalam Islam, dan di antara prinsip-prinsip Islam yang ditekankan. Wa yaqulu al-Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali mengatakan, "Tsumma 'alaika ya talibal ibadah bitaubah." Kemudian kepadamu wahai pencari taubat untuk melaksanakan taubat, pencari ibadah ya, untuk melaksanakan taubat. Wa dzalika li amrayni. Kenapa kita harus segera bertaubat? Menurut Imam Ghazali ada dua alasan. Yang pertama, liyahsula laka taufiqut ta'ah, supaya kita mendapatkan kemudahan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Itu alasan pertama ya. Fa inna syu'mad dzunub yurithul hirman wa yuqibu al-khidlan. Karena dampak negatif dari dosa itu adalah kita terhalangi untuk melakukan ketaatan dan kita mendapatkan kehinaan ya.
Jadi kenapa kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala? Supaya kita diberikan taufik. Artinya adalah kemudahan untuk melakukan ibadah-ibadah ya. Kita banyak mendapatkan cerita bagaimana para ulama kita terdahulu terhalangi untuk melaksanakan ibadah karena terbelenggu oleh dosa-dosa dan kemaksiatan. Imam Sufyan Ats-Tsauri ya misalnya mengatakan dalam sebuah asarnya, saya terhalangi untuk bangun sholat malam. Ada yang menyebutkan selama 4 bulan berturut-turut, ada yang menyebutkan selama 6 bulan berturut-turut, disebabkan karena satu dosa yang dia kerjakan. Ada lagi orang yang bertanya kepada Hasan al-Basri, dia sudah mempersiapkan air wudhu di sebelah tempat tidurnya untuk bangun malam. Ternyata bablas sampai subuh tidak bisa qiyamul lail. Ketika ditanya kenapa wahai Imam Hasan al-Basri, maka beliau memberikan jawaban, dosamu telah membelenggumu. Dosamulah yang telah menghalangimu bangun malam, tidak mendapatkan taufik kemudahan untuk bangun malam. Itu karena dosa. Nah, oleh karena itu segera kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah innama talzimuka at-taubatu litukbala minka ibadatuka. Kamu diwajibkan untuk melaksanakan taubat, kata Imam Ghazali, supaya ibadah yang kita terima, yang dimaksud ibadah di sini adalah ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau memberikan ilustrasi begini ya. Fa inna rabbad dain la yaqbalu al hadiyah. Orang yang kita hutangi itu tidak menerima pemberian hadiah, hibah. Wa dzalika anna taubata 'anil ma'asi wa irda' al-khusum fardun lazimun. Dan hal itu adalah karena taubat dari kemaksiatan, wa irda' al-khusum, dan minta keridhaan, anil ma'asi, hal-hal yang maksiat yang kita tentang ya. Jadi maksudnya ada orang yang memerintahkan kepada kita tapi kita tidak taat kepadanya. Mungkin dia adalah majikan kita misalnya. Atau ada orang yang ada masalah dengan kita secara muamalah ya. Ada persoalan. Nah, lazimun, maka dia minta, artinya kita minta keridhaannya, itu adalah kewajiban ya. Wa amatul ibadah allati taqsituha naflun, dan pada umumnya ibadah itu adalah hal-hal yang nafilah, yang sunnah. Fa kaifa yuqbalu minka tabarru'uka wa dain 'alaika halun lam taqdihi. Jadi maksudnya begini ya. Seolah-olah kita itu bermuamalah misalnya ya, walaupun tidak boleh kita samakan antara khalik dan makhluk, bukan ya, tapi ini sekedar ilustrasi untuk memudahkan pola pikir kita ya. Kalau misalnya kita punya hutang kepada seseorang, taruhlah 1 juta, kita belum bayar 1 juta, tapi kita ngasih hadiah yang lainnya, mungkin kita kasih pisang atau kita kasih roti atau macam ya. Selama hutang itu belum dikembalikan, itu ada unsur-unsur yang tidak legowo dari orang yang menghutangi kepada kita, mungkin begitu ya. Nah, kurang lebihnya Allahu a'lam bishawab ya. Yang wajib-wajib, nah, itu adalah sesuatu yang seolah-olah menjadi hutang Allah yang dibebankan kepada kita. Ya, contohnya bahasa hutang ini kan seperti ada orang yang bertanya kepada Rasul ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan dia belum puasa, ada kewajiban puasa tapi belum dilaksanakan, mungkin karena ibunya haid, menstruasi ya, belum sempat puasa, kemudian meninggal dunia. Afa asumu anha, apakah aku boleh untuk membayarkan puasanya ya Rasulullah?
Maka beliau kan menjawabnya dengan bahasa hutang ya, ilustrasinya. Kiasnya begitu ya. Dainullah haqqu an yuqda, hutang Allah lebih berhak untuk dibalas atau ditunaikan ya. Jadi kalau kita belum menunaikan yang wajib, berarti seolah-olah kita belum menunaikan hutang kita begitu ya. Maka di sini konteksnya adalah ibadah atau bertaubat kepada Allah Ta'ala itu sebagai syarat diterimanya amal-amal ibadah kita kepadanya itu. Nah, jadi itulah ilustrasi dari beliau. Wa kaifa tatruku li ajlihi al halal wal mubah wa anta musirrun ala fi'lil mahdur wal haram. Bagaimana kamu meninggalkan dalam rangka untuk mendapatkannya halal dan mubah, padahal engkau selalu terus-menerus melakukan sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram itu adalah harus kita tinggalkan, hukumnya wajib ya. Wa kaifa tunajihi wa tad'uhu, bagaimanakah engkau bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, wa tusanni alaihi, engkau memuji-muji kepada Allah, wal iyadu billah, naudzubillah, alaika ghadban, engkau senantiasa mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fahadha zahiru halil usad al-musirrin, ini adalah kegiatan atau kondisi yang zahir daripada orang-orang berbuat maksiat terus-menerus kepada Allah. Itu selalu mendapatkan kemurkaan Allah. Ya, dia belum minta maaf. Misalnya ya, ada persoalan muamalah, kalau kita dalam hal duniawi kepada seseorang, kita belum minta keridhaannya, belum minta maaf, tapi sudah memuji-muji, sudah melakukan sesuatu yang sebenarnya sepele atau dalam hal yang mubah atau dalam hal yang halal ya, maka ini tidak akan mendapatkan keridhaan daripada orang yang kita berbuat salah kepadanya. Walillahil matsalul a'la, Allah yang memiliki contoh yang tertinggi ya, tidak bisa kita kiaskan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya dan dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tapi ini sekedar ilustrasi untuk memudahkan pola pikir kita, untuk menekankan alasan yang kedua kenapa kita bersegera bertaubat, supaya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala, supaya Allah menerima amal-amal ibadah yang kita lakukan, tidak ada sekat ya, hambatan-hambatan, maka segera kita minta ampun kepada Allah, minta keridhaan Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu ya untuk awalan dari kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu bertaubat atas segala macam kemaksiatan, dosa-dosa kita sepanjang hayat kita. Banyak sekali dosa kemaksiatan, jangankan kita manusia ya, para nabi dan rasul terdahulu mereka juga adalah makhluk-makhluk Allah yang melakukan kesalahan. Nabi Adam pernah salah ya, sehingga dia memohon ampun, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Nabi Nuh juga pernah salah. Apa kesalahan Nabi Nuh? Itu memohonkan ampun untuk putranya. Putranya yang tidak mau menerima risalahnya itu celaka dan dimohonkan ampun oleh Nabi Nuh alaihissalam. Itu sampai ditegur dengan keras oleh Allah Ta'ala. Ya, Allah memberikan teguran kepada Nabi Nuh di surat Hud ayat 46 ini, yang makan disebutkan fala takum minal jahilin ya. Jadi sampai dikatakan kepada Nabi Nuh, janganlah engkau termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan ya. Itu karena Nabi Nuh mendoakan kepada Allah Ta'ala untuk putranya. Begitu pula Nabi Musa yang berdoa, yang beristighfar kepada Allah karena minta arinallahu jahra ya, karena minta supaya diperlihatkan Allah secara jelas ya, itu kesalahan yang dilakukan oleh dia. Dan begitu pula Nabi Yunus alaihissalam ya, dia sempat marah kepada kaumnya ya, dan dia meninggalkan kaumnya, akhirnya dia masuk ke lautan dan diselamatkan Allah Ta'ala lewat ikan paus itu, dan dia menyesali perbuatannya dan dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inilah para nabi dan rasul terdahulu yang mereka juga melakukan kesalahan karena mereka manusia biasa. Maka mereka makhluk-makhluk yang begitu terhormat di mata Allah Ta'ala, begitu
seriusnya bertaubat kepadanya, maka kita pun juga harus mengikuti petunjuk mereka. Nabi kita Rasulullah SAW sendiri tidak kurang dari 70 kali dalam sehari bertaubat kepada Allah, maka kita pun juga harus lebih dari itu. Mudah-mudahan dan manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.